Aku dicaci, diasingkan, dijauhi dan selalu disalahkan. Hingga berat badanku turun menjadi 32 kg. Wow. Hai, welcome to Glints Indonesia YouTube channel. Gue Umi, gue Alfia. Balik lagi di segmen Curhat Karir, di mana kita akan membacakan 3 cerita karir dari Glints user. Dan kita juga akan kasih reaction, kita relate atau nggak relate nih terhadap cerita-cerita tersebut. Nah, kalau kalian mau tahu cerita apa aja sih yang bakal kita bawain hari ini, tonton terus videonya. Cerita pertama datang dari Anonymous. Hai Anonim. Aku bekerja sebagai external auditor di public accounting firm. Dan suatu hari, aku hendak melakukan kunjungan kerja ke klienku di Bali. Awalnya aku seneng banget ngebayangin bisa kerja sambil healing dengan suasana Bali. Tapi sesampainya di kantor klien di Bali, aku mendapati kalau ternyata layar laptopku retak karena tertekan selama berada di bagasi kabin pesawat. Perasaanku kacau dan bingung banget, gimana aku bisa kerja kalau begini? Di kondisi panik, aku melihat ada layar PC dan kabel VGA yang nganggur. Ku coba mencolok kabel tersebut ke laptopku dan bersyukur banget bisa. Yah, memang merepotkan karena aku banyak melakukan inquiry ke klien sehingga kerjanya harus berpindah-pindah. Tapi setidaknya aku tetap bisa bekerja. Kembali ke hotel, aku juga tetap lanjut bekerja dengan mencolokkan kabel HDMI ke TV yang ada di kamar. Sudah pasti waktu bekerja menjadi sangat lama karena memang tidak bisa bekerja dengan optimal. Dengan kondisi seperti ini, aku sempat ditegur karena dianggap lambat dalam bekerja. Ini hampir membuatku putus asa, sempat muncul pikiran untuk resign dengan kabur ke Jakarta. Tapi akhirnya aku bisa melewatinya dan bahkan aku masih bekerja di dunia audit sampai hari ini. Oke, yuk Vi, kita kasih reaction untuk cerita dari Anonymous ini. 1, 2, 3. Oh, sama-sama relate nih gitu ya. Sama. Oke, dari kamu apa yang bikin cerita ini relate? Kalau menurut gue relate sama Anonim ini karena kita nggak ada yang mau ya kejadian-kejadian seperti laptop rusak, ketumpuk di bagasi pesawat, itu kejadian dimana posisinya dia mau kerja atau dinas luar kota. Tapi yang gue salut adalah Anonim ini cepat cari akal, putar otak untuk memanfaatkan resource atau sumber di sekitar nih di tempat dia nginep. Dia bilang ada kabel VGA, ada HDMI, ada TV, dia coloklah ke laptopnya. Akhirnya hal itu membantu dia untuk bisa kerja lagi. Walaupun memang waktunya kan akan lebih lama ya, karena tadi kebuang. Ya, betul. Kemudian ada lesson learn sih yang bisa gue tangkep ya dari cerita ini. Nah, kalau menurut gue, kita nggak boleh ambil keputusan based on emosi semata. Dia hampir mau resign loh, teman-teman. Padahal ketika dia tenang, dia nemuin kok resource untuk bisa bantu dia kerja lagi. Gitu, itu menurut gue nih. Kalau menurut Umi? Kalau menurut gue, ini relate banget sih. Gue pernah kejadian di mana pas jam kerja, hari kerja, laptop gue tiba-tiba mati. Gitu, jadi nggak bisa diapa-apain. Hal yang pertama yang gue lakuin adalah gue diem dulu. Gue nggak ngapa-ngapain, gue berpikir tenang. Setelah itu gue lapor ke manajer gue infoin lah kalau laptop gue nggak bisa hidup. Kemudian gue bawa ke tempat servis sambil nunggu laptop gue diservis. Gue kerja dari HP dan laptop. Emang agak sedikit telat sih, kerjanya selesai, tapi agak telat karena tadi ada waktu yang terbuang. Cuma ya pada akhirnya semuanya bisa ke-handle sih. Yang penting tadi kita tenang, kalau pikiran kita tenang, kita bisa cari opsi lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah itu ya udah bilang sih kalau kata gue bilang ke manajer supaya manajer tahu lah kenapa kita telat submit pekerjaan karena ada alasan tertentu gitu sih. Oke Mi, sekarang gue mau bawain cerita kedua dari Afrida Sari. Hai Afrida. Aku pernah bekerja di tengah orang-orang yang toksik. Aku dicaci, diasingkan, dijauhi dan selalu disalahkan. Alasan mereka melakukannya adalah mereka iri dan menilai aku belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi leader.
Aku sangat lelah secara fisik dan mental. Hampir setiap hari aku nangis dan berat banget ketika mau berangkat kerja. Hanya bisa memendam apa yang aku rasakan sendiri karena tidak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesahku. Ini sangat mengubahku. Aku jadi pendiam. Dari yang awalnya ceria, bahkan tidak enak makan, hingga berat badanku turun menjadi 32 kg. Ingin rasanya keluar dari perusahaan tersebut, tapi aku masih harus memenuhi kebutuhan hidup keluargaku, mulai dari melunasi utang hingga menyekolahkan adik. Namun akhirnya, karena sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, dengan perencanaan yang matang, aku memutuskan untuk resign. Dengan sabar, aku menjalani 6 bulan dengan terus berusaha, berdoa, dan niat bekerja karena keluarga. Waduh, mulia ya. Iya, betul. Dan akhirnya di bulan Juli 2023, aku mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan BUMN yang jauh lebih baik kondisinya. Aku dipertemukan dengan lingkungan kerja dan atasan yang sangat mendukung, rekan kerja yang sangat suportif dan tidak ada senioritas. 1, 2, 3. Wah, sama lagi. Oke, nah sebenarnya tuh gue juga pernah mengalami hal yang sama nih sama Afrida gitu. Gue pernah bekerja di perusahaan yang toksik gitu, tapi gue adalah tipe orang yang speak up. Jadi ketika gue merasakan perusahaan itu toksik, misalkan salah satu peer kita atau misalkan atasan kita toksik, gue ngobrol dulu ke HR. Jadi gue menjalani dinamika di kantor tersebut sambil gue cari opportunity di tempat lain gitu. Jadi ketika udah keterima ya udah gue pindah gitu. Tapi gue nggak pernah yang sampai kepikiran kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau misalkan gue dapet tekanan nih di kantor, biasanya gue ya udah cara untuk menyeimbangkannya dengan cerita atau main ke sama temen-temen gue gitu. Oke, jadi kalau dari gue ini melihat ceritanya Afrida, poin pertama ketika Afrida dibilang dia nggak ada pengalaman menjadi sales leader atau menjadi ya pemimpin lah suatu tim, mungkin bisa set one on one ya. Betul. Sama manajernya yang work closely with her every day, tanya barangkali ada skill yang bisa diimprove atau mungkin ditambahin nih dari Afrida, atau juga bisa sambil ketika one on one itu ditanya ke leadernya atau ke manajernya kalau ada kesempatan buat internal transfer ke tim yang mungkin lebih cocok sama Afrida dari segi skill atau pengalamannya gitu. Kemudian gue juga mau apresiasi nih Mi, karena Afrida ini kan tadi sempat di-mention ya di cerita kalau dia itu harus menyekolahkan adik. Iya betul, Afrida sandwich sih guys, jadi keren banget Afrida. Bantu untuk melunasi hutang keluarga juga, tapi dia masih berani untuk ambil risiko loh, untuk resign, kemudian gigih, nggak patah semangat, dia masih harus nyari selama sampai 6 bulan. Iya, jadi intinya 6 bulan dia nggak kosong ya, berarti ada improve skill baru juga. Betul, sampai pada akhirnya hasilnya itu berbuah manis ya. Keterima di BUMN dengan lingkungan kerja yang lebih suportif gitu. Oke, cerita ketiga datang dari Cuki Yudanto. Hai Cuki. Aku berasal dari kampung di Jawa Tengah dan dari kecil aku sudah tertarik dengan olahraga balap sepeda. Sehari-hari pun aku selalu bersepeda, bertahun-tahun aku terus ikut lomba walaupun selalu kalah karena tidak memiliki fasilitas sepeda yang mumpuni. Dan setiap hari sejak usia 10 tahun setelah selesai sholat, aku juga berdoa agar suatu hari aku bisa direkrut tim besar dan menjadi atlet profesional. Sampai suatu hari di tahun 2014 ada seorang manajer tim balap sepeda yang melihat aku berlatih sendiri. Beliau kemudian mengajakku bergabung ke Jakarta untuk bergabung ke tim beliau. Doa yang bertahun-tahun tak putus aku panjatkan akhirnya terkabul 14 tahun kemudian. Saat usiaku 24 tahun, aku akhirnya berangkat ke Jakarta dan resmi bergabung dengan tim balap sepeda SCC Sinar Cycling Club. Aku juga digaji dan difasilitasi dengan sepeda mahal hingga akhirnya bisa menjadi atlet profesional. 1, 2, 3.
Oke. Sama lagi. Sama nih, kita sama-sama relate. Lu dulu deh, kenapa lu relate dengan cerita dari Cuki ini? Menurut gue dari hasil ceritanya Cuki tadi, apapun yang emang ditakdirin buat kita pasti akan tetap datang untuk kita pada waktu yang tepat. Tadi kan Cuki harus berdoa, berusaha belasan tahun sampai pada akhirnya dia bisa diterima di suatu klub yang emang dia impikan. Betul. Oke, ini cukup relate karena ya dulu gue ada pengalaman dari zaman gue kuliah tuh gue mau banget jadi pekerja kantoran. Gitu. Nah dari semester 5 itu gue udah mulai start tuh, gue mau apply, magang. Gue nggak punya transkrip nilai, nggak punya ijazah, gue cuma modal LinkedIn. Tapi dari semester 5 ya. Betul, saking gue mau banget jadi pekerja kantoran. Iya, wanita karir lah ya. 3 bulan gue lakuin usaha itu, gue nggak keterima. Teman-teman banyak banget yang keterima ketika libur semester. Sampai ternyata doa gue tuh dijawabnya di bulan ke-6. Ketika gue di semester 6 mau ke-7, liburan semester, ternyata barulah gue keterima magang. Nah jadi hasil yang bisa gue simpulkan adalah ya tadi, belum tentu usaha kita itu diterimanya atau dikabulinnya di bulan ketiga tadi, atau mungkin di Coki itu di usia belasan tahun, tapi diterimanya itu dikabulkannya di usia 24 tahun, di saat yang tepat. Kalau gue relate karena dari kecil tuh gue diajarin untuk manifestasi apapun yang mau gue inginin. Karena menurut gue ketika gue udah memanifestasi bahwa gue akan dapet apa yang gue mau, jadi gue tuh udah nge-breakdown apa aja yang harus gue lakukan supaya mencapai tujuan yang gue inginkan gitu. Jadi lebih terarah lah hidupnya. Misalkan kalau zaman dulu pengen kuliah di kampus PTN favorit, ya gue harus belajar, nilainya harus ini gitu. Jadi ada caranya lah, udah tertuntun gitu. Cuma balik lagi ya, gue setuju apa yang Alfiah bilang tadi, semuanya tuh akan kita dapatkan di waktu yang tepat. Nah, itu tadi 3 cerita terpilih di video kali ini. Kamu juga bisa ikutan komen di bawah kalau kamu relate atau tidak relate dengan cerita kali ini. Nah, buat kamu yang punya cerita lain yang unik, berkesan, dan inspiratif, kamu bisa tulis ceritamu di link di description box atau scan QR code di sini. Siapa tahu cerita kamu yang nanti terpilih untuk di episode selanjutnya. Dan bakal ada hadiah untuk yang terpilih. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk tonton video lain dari Glints. Nah, untuk kamu juga nih yang lagi cari-cari lowongan pekerjaan, Glints punya banyak banget lowongan. Kalian bisa apply dari website Glints atau download aplikasinya juga. Oke. Good luck on your career journey and see you next time.